Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Eh, apakah Bapak ada waktu? Sawah. Oke. Ini Pak terkait dengan tugas dari CGP modul 3.1 bahwa CGP atau calon guru penggerak ini untuk mewawancarai dua pimpinan sekolahan terkait dengan materi dilema etika dan bujukan moral. Ada beberapa hal nanti pertanyaan yang akan kami lontarkan kepada Bapak terkait dengan dilema etika tersebut. Terkait juga dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Langsung gimana Pak? Namun Siap. Ya. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan Bapak selama di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Bung. Artinya di sekolah swasta ya, sekolah swasta itu permasalahan kasus itu sangat bervariasi dan banyak sekali. Yang jelas kalau tentang masalah etika dan moral itu selalu ada di sekolah swasta. Tapi yang jelas di situ kepala sekolah harus bisa artinya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebesar mana permasalahan itu hadir. Ada 3 prinsip untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan etika dan moral. Tergantung dari kita nanti melihat dari sudut mana. Kita tahu melihat dari hasil akhirnya atau end thinking, atau kita hanya ambil yang kedua, peraturan secara peraturan atau disebut dengan role based thinking, atau kita yang terakhir ini yang apa yang selalu muncul ya, apalagi di sekolah swasta kita ini karena rasa kasihan, Kepedulian, ya. itu yang disebut dengan role based thinking. Nah, dari 3 prinsip itulah nanti yang melatar belakangi dari kepala sekolah itu ambil yang mana keputusan itu diambil, dan sebatas mana kasus itu, besarnya kasus itu seperti apa. Oke Pak, terima kasih. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak tadi sebutkan, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada dua kepentingan, Pak. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Pak dalam menyikapi tersebut? Ya, yang jelas kepala sekolah tidak bisa untuk bekerja sendiri. Jadi semua kasus permasalahan yang muncul itu harus paling tidak, agar semua, apalagi kasus masalah benar dan benar atau benar dan salah, ini harus benar-benar mengambil keputusan kebijakan yang benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kepala sekolah harus melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, terutama lihat dari kasus itu muncul dari mana. Maka kita bisa melibatkan ya dari kepala sekolah, mungkin guru PK, atau mungkin wali kelas, atau bahkan mungkin ya pengurus yayasan kalau sekolah swasta. Melihat dari kasus itu kan saya dalam menyelesaikan kasus. Jadi ada langkah-langkah, Pak. Iya. Ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang sebelum keputusan itu diambil, Bapak mengumpulkan beberapa stakeholder yang ada. Kemudian terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Saya kira efektif dan tidak efektif tergantung ya. Jadi
tergantung dari besarnya kasus yang ada. Kalau suatu misal kasus itu munculnya dari mana? Tentang guru, tentang siswa, atau tentang kelembagaan. Maka kalau suatu misal itu yang sangat efektif, kalau besarnya kasus itu mungkin kepala sekolah saya kira bisa mengambil kebijakan sendiri secara otomatis langsung mengambil suatu keputusan yang kepala sekolah punya keyakinan bahwa ini nanti semua pasti akan terima dan semua pihak akan menerima. Kenapa? Karena kasusnya mungkin tingkatannya rendah. Tapi kalau memang sangat efektif, kalau memang itu kasusnya besar, ya tadi saya katakan saya harus melibatkan semua komponen yang ada supaya keputusan ini nanti bisa diterima oleh sebuah tidak salah kan Pak? Iya. Ya, berarti tergantung dari permasalahan yang ada. Kalau misalkan permasalahan itu berkaitan dengan hal-hal yang mencakup kepentingan orang banyak dan berkaitan dengan orang banyak, Pak melakukan hal itu dengan musyawarah dengan pemerintah sekolah. Kemudian kalau misalkan hal tersebut sekiranya cukup memang kebijakan kepala sekolah secara cepat, Bapak juga memberikan kebijakan itu secara cepat tanpa harus ada musyawarah terlebih dahulu. Sekiranya hal tersebut menyangkut kasus-kasus yang atau mungkin permasalahan yang urgen dan tidak urgen ya. Kemudian Pak yang berikutnya tantangan Pak ini. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu. Mungkin ada tantangan atau apa gitu. Banyak hal tantangannya. Contoh apalagi saya katakan lagi bahwa kita sekolah. Ambil contoh kita. Kasus itu muncul antara dari guru ya. Misalkan kita penting misalkan memikirkan guru dan kita juga penting untuk memikirkan masyarakat juga. Dan hal ini adalah wali murid. Sampai contoh begini, sekolah harus bisa memikirkan tentang kesejahteraan guru. Sedangkan di situ kondisi wali murid, terutama yang ada di sekolah kita Kalipari, ini rata-rata memang masyarakatnya masyarakat minus. Nah itu harus apa? Artinya ini kan dilema untuk sekolah. Salah satu sisi kita harus memikirkan kesejahteraan guru, salah satu sisi kita memikirkan juga kemampuan dari wali. Nah ini sebuah dilema yang harus kita putuskan. Hal seperti inilah yang nantinya kepala sekolah harus melibatkan kalau tidak ya stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tantangannya itu memang iya terkait dengan lingkungan, aset dan lain sebagainya gitu Pak ya. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang selama ini mungkin bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, kira-kira apa gitu yang bisa yang dilakukan untuk mempermudah keputusan tersebut untuk pengambilan tersebut. Ini saya katakan bahwa artinya saya punya partner yang luar biasa. Partner yang luar biasa ya dalam hal ini Bapak Ibu Guru, kemudian wakil kepala sekolah. Ini sangat mendukung dengan kondisi saya. Sehingga saya dalam mengambil keputusan ini selalu dapat dukungan dari beliau-beliau ini. Makanya yang mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi Bapak Ibu guru atau mungkin juga wakil kepala sekolah yang lain ini juga berperan aktif Pak dalam dilibatkan dalam setiap keputusan. Yang terakhir Pak, kira-kira dari sekian apa yang kita obrolkan ini, apa yang mungkin dapat dipetik dari pengalaman? Saya juga ingin tahu pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah selama menjabat seperti apa? Ya pengalamannya banyak hal dari apa yang saya alami selama ini terkait pengambilan keputusan Bang. Paling tidak
saya merasa berbangga diri bahwa saya diberi kepercayaan di lembaga ini, sehingga saya dapat dapat pengalaman yang luar biasa, dapat pemahaman yang selama ini belum bisa belum dapat saya terima sebelumnya. Jadi kasus-kasus yang muncul ini menambah semangat saya untuk untuk lebih lebih giat lagi, sehingga sangat luar biasa pengalaman yang saya. Sebelum menjadi kepala sekolah, ini apakah ada semacam diklat atau kursus tertentu yang mungkin yang dilakukan atau diharuskan untuk mengikuti tersebut, Pak? Mungkin kira-kira ada Loh iya dong, itu merupakan kewajiban, keharusan. Jadi seorang kepala sekolah paling tidak punya kelayakan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi saya mendapatkan penguatan di kepala sekolah ini selama 1 minggu di Surabaya sana, yang dilakukan oleh PMP waktu itu. Ini luar biasa, banyak hal di sana, tentang manajerial, tentang penata usahaan, tentang kewirausahaan, banyak hal. Itulah yang mungkin bisa dikatakan mematangkan saya bisa membawai lembaga. Oke, terima kasih Pak. Demikian mungkin wawancara yang pada pagi hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah atas waktunya kami ucapkan terima kasih Pak, dan mohon maaf. Tapi gini dulu. Nah, pimpinan itu adalah ada masanya. Jadi teman-teman yang seperti ini yang saya dapat dari berat dan sebagainya, nanti yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan di lembaga. Inilah pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang perlu saya bagi kepada teman-teman, sehingga nanti bisa melanjutkan tongkat kepemimpinan di lembaga SMA Pimpinan tercinta. Ya, mudah-mudahan Pak, nanti entah siapa nanti yang menjadi regenerasi berikutnya, mudah-mudahan bisa mengikuti langkah Agus sebagai kepala sekolah. Bisa. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika saya mengganggu dalam waktu Bapak dalam acara atau wawancara pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses. Demikian Bapak Ibu, wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Jenderal Sudirman Kalipare, Bapak Agus Haryono SPD. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mungkin ini sebentar saya ada tugas dari guru penggerak terkait dengan wawancara dua pimpinan terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Mungkin ada waktu untuk saya sebentar Pak wawancarai. Monggo, silakan. Insyaallah saya siap membantu. Kita mulai langsung ya Pak ya. Monggo. Ya, selama kepemimpinan Bapak Munif Afani di SMP Jenderal Sudirman Kalipare ini, apakah ada atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya karena memberi saya kesempatan untuk berbagi pengalaman yang saya alami selama ini, selama saya memimpin lembaga SMP Sudirman. Permasalahan di suatu lembaga pasti setiap tahun itu
sekolah apapun, lembaga apapun pasti termasuk di berbagai SMP itu kan lebih tergantung. Nah, bila hal itu terjadi yang pernah kami gunakan, maka kami berkomunikasi langsung bersama dengan semua elemen yang ada di SMP yes. Seperti BK, kesehatan, balas, dan lanjut setelah itu baru kami berkomunikasi dengan wali murid. Wali murid ini melihat orang tua karena sekolah kami juga banyak yang orang tuanya tidak. Dan kami berkomunikasi langsung mengundang bapak ibu wali murid ke sekolah untuk saja secara langsung begitu. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, ini Bapak melakukan sebuah koordinasi lah ya. Iya, Sebuah benar. koordinasi dengan beberapa pihak, juga terkait dengan pihak-pihak dari murid ya, Iya. dari wali murid dan sebagainya gitu Pak ya. Iya. Ya. Kemudian prosedurnya seperti apa Pak dalam koordinasi antar guru, antar waka dan juga antar wali murid. Pertama saya pastikan dulu etika itu yang dilanggar itu benar terjadi. Dan saya pastikan itu benar terjadi. Maka akan saya cross check beberapa anak bersangkutan yang bermasalah dengan etika. Setelah itu benar, kemudian saya komunikasi, saya lakukan dengan beberapa guru, terutama waka kesehatan, waka yang terkait, BK, wali kelas, dan para guru yang dapat saya minta tambahan terkait dengan permasalahan. Itu setelah itu sudah valid, kemudian sudah jelas, kemudian saya undang secara resmi wali murid membahas permasalahan terkait dengan etika tadi itu, kita bahas jalan keluar. Kami sudah punya jalan keluar, pasti umumnya wali murid itu tidak punya jalan keluar. Jadi sudah saya siapkan, saya tawarkan kepada wali murid, saya punya jalan keluar seperti ini. Jalan keluar itu pasti tidak memberatkan siswa, tidak memberatkan wali. Sekiranya bisa dilakukan, mungkin bisa dilakukan oleh semua pihak sekolah, wali murid, dan siswa yang bersangkutan. Itu efektif Pak ya dilakukannya itu ya, dalam koordinasi yang semacam itu untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak. Alhamdulillah efektif yang pernah saya lakukan, misal ya, karena seperti kita disampaikan bahwa etika itu memang sudah terjadi di mana, baik di kota maupun di desa. Tapi tahun kemarin kami menangani hal itu semua, bahkan itu saya bentuk penanganan etika itu tim. Jadi saya setelah disepakati dengan wali guru, dengan wali murid, dengan siswa, semuanya dihadirkan. Tempat ini dihadirkan, anaknya dihadirkan, bagaimana ikut ini. Otomatis umumnya ada sebagian anak yang maksudnya karena akan merubah kebiasaan yang baik, diubah menjadi kebiasaan baik. Contoh, ini akan jelas bentuknya kami kerjasama dengan yayasan terdekat atau pusat itu juga bekerjasama dengan para ustaz yang sudah bekerjasama. Jadi penanganan itu bukan hanya dari pihak sekolah, dari lembaga non formal di sekitar kita diajak bersama. Tuh, karena kalau kami sendiri ya kewalahan. Jadi ada
kerjasama dengan pihak luar sekolah Iya. yang mendukung terhadap proses penyelesaian masalah tersebut Pak ya. Iya, Ya. benar. Kemudian ini Pak, mungkin ada tantangan kah selama ini selama Pak Munib menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Kira-kira apakah ada tantangan-tantangan khusus yang mungkin dihadapi? Iya, nama tantangan terus ada, hambatan ada. Tapi alhamdulillah tantangan itu nggak dominan, kecil. Di antaranya ya namanya murid ada saja yang ada Karakter ya, dengan karakter ya. cuma sebenarnya kecil. Ada juga maunya sih kan jelas. Di situ kan di asrama itu kan ada berapa dilaksanakan berapa pekan gitu. Hanya orang tua wali murid itu dibebani hanya uang makan. Saya kira makan di rumah juga makan di asrama. Lainnya semua ditanggung oleh sekolah. Namun ada saja wali murid minta merasa nggak mampu makan di asrama. Akhirnya saya ngalah ditanggung sekolah makannya. Ditanggung sekolah. Pokoknya kerjasama mohon saling memantau. Jadi suatu saat wali muridnya memang diminta untuk hadir ke tempat asrama. Lihatlah misalnya menjenguk dan hanya gitu. Akhirnya banyak hal ini dan itu. Akhirnya ya itulah karena ini hasil keputusan bersama. Awalnya saya setuju, tapi pelaksananya ada saja yang istilahnya hambatan itu. Awalnya sudah sepakat gini tentang pembiayaan di asrama ini yang dihitung sekolah ini yang ditanggung oleh wali murid. Betul nggak membebankan, hanya yang wali murid dibebani hanya makan. Bahkan ustadznya itu di sekolah yang nanggung. Tuh terhitung-hitungan si sekolah rugi terhitungan finansial, tapi kami nggak perhitungan itu, tapi dampak positifnya tuh kalau hitung-hitungan finansial ya rugi. Ya, mungkin tantangan itu semua sekolah Pak, bukan cuma di sini mungkin terjadi seperti itu Pak ya, karena memang karakter dari masing-masing wali murid itu berbeda Pak. Iya. Tapi itu kan artinya hanya sebagian kecil lah ya. Iya. Sebagian kecil dari ya, termasuk ini apa ya, dilema etika yang perlu diselesaikan gitu. Ya, benar. Dilema etika dan mengandung beberapa hal yang ada. Oke. Terus kemudian unit berikutnya, apakah ada ya faktor-faktor yang mempermudah Pak Munib dalam mengambil keputusan? Kira-kira apa? Ya, alhamdulillah kota kami didukung oleh waka yang ada. Elemen yang sekolah ada itu sangat luar biasa. Kalau nggak didukung itu saya kebingungan. Apalagi didukung oleh masyarakat sekitar, dalam hal ini dalam para ustadz yang ada di TPK maupun di madrasah ini. Didukung penuh itu. Dukung apa yang kami lakukan semuanya setuju. Dan juga mayoritas 99% didukung wali murid. Itu yang saya mau. Tadi memang hambatan juga kecil. Anggap itu bukan hambatan, yang mengganggu perjalanannya supaya kurang begitu lempang. Yang terakhir Pak, terkait dengan hal ini, kira-kira apa motivasi untuk saya, motivasi atau mungkin juga saran terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan Pak Munib, ya mungkin bisa kami pelajari, kami terima, kami jadikan ilmu untuk kami. Kira-kira apa Pak? Kira-kira mungkin. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya lembaga apapun, baik di kota, di desa, lembaga yang sudah sekalipun, namanya terkait dengan itu pasti ada, pasti itu muncul setiap tahun. Itu mari kita selaku pendidik kita hadapi dengan lapang dada. Itu tantangan, itu pahalanya luar biasa ya. Pahalanya saya memotivasi kepada Bapak Guru
yang ada di lembaga kami ini harus berjuang. Karena apa? Ini lahan kita, lahan kita. Tidak mungkin kita akan menerima siswa yang semuanya baik, pasti ada yang baik. Itu tantangan kita. Maka lembaga kami menerima siswa dalam keadaan bagaimana siap menerima, siap menerima. Karena itu apa? Kalau ada baiknya kita pahala kita kembali berubah kita. Maka itu diusahakan semaksimal mungkin agar anak-anak itu ada perubahan. Seperti yang baru ini terjadi, ini anak istilahnya anak buangan itu sudah dibuang misalnya oleh lembaga lain, kemudian di bidang itu saya terima. Alhamdulillah ada perubahan drastis. Saya harap ada perubahan. Ini sebelahnya. Kebetulan ruang kelas dekat saya dekati. Ternyata anak itu memang persentuhan kelembutan hati. Dia jangan lupa. Mudah-mudahan anak yang sedang bermasalah itu sudah sembuh. Karena anak itu sebetulnya seperti yang bisa berkata Ustaz, suci betul. Awalnya suci karena keadaan lingkungan biru keluarga utama akhirnya suci. Maka kita harus bersama dengan wali murid atau wali murid orang tua harus insya Allah dengan kemasan baik tanpa kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada macam-macam tindakan yang mengarah kekerasan, harus tidak ada di formal maupun insya Allah kita hadapi dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab itu. Terima kasih Pak atas motivasi dan saran, dan selama ini Pak Joko ini sebagai pemimpin dari SMP Jenderal Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan lembaga ini barokah terus. Amin. Terima kasih juga atas kunjungan ke ruang kami untuk saling berbagi. Kami juga masih terus belajar. Terima kasih Pak Unif atas waktunya, dan saya mohon maaf jika mengganggu kesibukan Pak Unif hari ini karena harus saya wawancarai. Ini sebagai ilmu untuk saya dalam menjalani calon guru penggerak ke depan, dan juga saya sebagai guru nanti akan datang sebagai pedoman saya untuk guru membimbing pembelajaran di masyarakat. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Unif. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu wawancara saya dengan Bapak Unif Afani, Kepala SMP Jenderal Sunan Kalijaga, Kabupaten Malang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.